assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dalam belajar ya, jangan putus asa. Dan saya ingatkan kembali yaitu selalu menjaga protokol kesehatan. Untuk kegiatan hari ini tolong untuk dipimpin doanya dulu Ketua Kelas Bel Eko. Oke, terima kasih. Sesudah berdoa saya akan mengabsen ya. Semoga tidak ada yang izin. Yang pertama saya absen Adit Bagas. Oke, terima kasih. Muhammad Ivan Adianto. Hadir. Selanjutnya Aris Bambang. Hadir, Pak. Oke ya, ternyata sudah masuk semua, tidak ada yang izin. Kali ini mata pelajarannya yaitu KD-nya yaitu tentang menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis ya. Alangkah baiknya saya ingin bertanya ya materi yang sebelumnya. Mungkin kalian ada yang bisa menjawab ya. Apa itu pengertian dari sistem transmisi otomatis? Ada yang menjawab? Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Supriyanto. Oke, Supriyanto. Silakan jawab Mas Supriyanto. Sistem transmisi otomatis. Misi kendaraan yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan daya sentrifugal. Oke. Ya, Pak. Betul sekali jawabannya ya. Terima kasih untuk Mas Supriyanto. Langsung aja kita mulai materinya yaitu menganalisis. Kali ini akan saya putar video gangguan tersebut. Tolong kalian cermati, amati ya. Silakan disimak masing-masing. Sudah kelihatan? Ya, akan saya setel, tolong diamati, cermati. Kerusakannya apa toh? Oke, dimulai. Oke. Sedikit video tadi ya.
Jadi kalian sudah mengamati, mencermati ya. Kali ini kalian membuat kelompok ya. Mungkin satu kelompok 3 sampai 4 orang. Terus kalian cari permasalahannya. Kenapa kok ada gangguan pada dalam cover tersebut? Yaitu gangguannya berupa apa tadi? Suara kretek-kretek atau suara bising. Tolong kalian berdiskusi, membuat kelompok sendiri ya. Cari permasalahan tersebut. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita membahas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Oke, silakan. Oke, sudah 15 menit diskusi ya, mencari masalah tersebut ya, melalui sumber-sumber referensi yang ada ya, baik di internet atau di buku. Kelompok 2 dalam cover sendiri adalah komponen sekunder. Mohon diulangi Mas, jangan cepat-cepat membacanya ya. Menurut kelompok 2 untuk kelompok 2 jawabannya tadi tentang pegas ya Mas ya? Iya Mas? Tentang pegas. Pegas pada puli sekunder ya Mas? Oke. Ya. Kalau saya mengamati tadi itu kelihatannya komponennya yaitu pada pegas puli sekunder. Pantulannya lembek, jadi dia tidak bisa bekerja dengan maksimal dan terjadi suara kretek-kretek pada dalam cover CVT. Oke, langsung aja akan saya ukur. Yang pertama yaitu kanvasnya ya, pada kopling sentrifugal. Kita menggunakan jangka sorong ya. Caranya begini. Kita baca di sini tertera yaitu 1,80. Kelihatan 1,80. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin membuat kesimpulan tentang mata pelajaran kali ini. Silakan. Saya Pak. Oke, sebentar. Siapa namanya Mas? Rian Wibowo, tolong diulangi Mas, pelan-pelan saja Mas. Menurut saya gangguan pada sistem transmisi otomatis sangat banyak sehingga kita harus mengecek gangguan tersebut dengan cara melakukan pengukuran pada komponen-komponen yang saling bergesekan. Oke, terima kasih atas kesimpulannya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rian Wibowo itu betul sekali ya. Gejala-gejala yang terjadi pada sistem transmisi itu banyak sekali. Salah satu untuk mengeceknya atau merawatnya yaitu dengan cara melakukan pengukuran terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen yang mana? Komponen yang sering terjadi aus atau saling bergesekan. Oke, terima kasih. Salah satu untuk pimpin doa untuk Mas Okvirado, silakan pimpin doa. Okvirado, pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat selalu ya. Semoga kalian terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Tetap menjaga kesehatan dan banyak-banyaklah atau rutin untuk olahraga. Oke, untuk kegiatan kali ini akan saya awali dengan berdoa. Tolong untuk ketua kelas Supriyanto. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas Mas Supriyanto. Selanjutnya yaitu akan saya absen ya. Yang pertama akan saya absen yaitu Mas Aan. Mana Mas Aan? Hadir, Pak. Mas Andika mana? Hadir, Pak. Mas Aris mana? Hadir, Pak. Mbak Jenny mana? Hadir. Mbak Jian? Hadir, Pak. Mbak Putri mana? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ternyata hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya kegiatannya yaitu saya ingin melakukan ya apersepsi. Ya. Tolong ada yang bisa menjawab apersepsi tentang materi sebelumnya. Saya, Pak. Oke, Mas apa ya? Mas Supriyanto? Oke, silakan Mas Supriyanto. Banyak faktor penyebab terjadinya gangguan pada sistem transmisi otomatis pada motor. Salah satunya yaitu terdengar suara kretek-kretek. Hal ini bisa saja dikarenakan oleh mangkok kopling sentrifugal yang kotor atau aus, dan bahkan pegel puli sekunder yang sudah lembek. Maka dari itu, kita perlu melakukan pengecekan rutin. Salah satunya yaitu melakukan pengukuran komponen-komponen yang saling bergesekan atau rawan aus. Kegiatan kali ini yaitu materinya pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Dan KD-nya menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis dan juga memperbaiki sistem transmisi otomatis. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya apa pembelajaran kali ini ya? Jadi kalian nanti dengan membaca bahan bacaan kalian dapat menganalisis macam-macam gangguan pada sistem transmisi otomatis dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, serta memiliki sikap jujur, rasa ingin tahu, disiplin, dan mandiri. Terus selanjutnya setelah kalian mengamati video ya, kalian dapat menentukan pemeriksaan ya, sistem transmisi otomatis pada kendaraan sepeda motor dengan percaya diri dan disiplin. Oke, kali ini akan saya putarkan yaitu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, di mana Anda berada? Cuacanya agak mendung, Bro. Gelap. Ini sore udah gelap. Ini, Bro. Saya kedatangan motor apa ini? Beat ya. Nah, ini. Orangnya tadi bilang motor dihidupin tapi ban belakangnya nggak muter. Dan belakangnya nggak muter. Ya kalau metik dapat dipastikan fan belnya putus. Ya, bongkar dulu ya. Ini bongkar dulu. Dalamannya kayak gini nih. Udah amburadul, fan belnya amburadul. Ini fan bel ini fan bel nih. Nih, oh, hancur, lebur bertubi-tubi. Nah itulah bro ya, apa perlunya dan pentingnya ya
pengecekan area CPT ya, atau disebutnya servis CPT lah. Itu ya. Dan sekarang adalah tugas kalian ya, membuat kelompok dan berdiskusi. Cari masalah tersebut. Mengapa Vibel tersebut bisa putus? Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Berhubung sudah 15 menit, silakan ada yang ingin menyampaikan dari tiap-tiap kelompok. Mungkin kelompok 1 silakan untuk menyampaikan diskusi yang ada. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan apa penyebab Vibel bisa putus. Menurut saya, faktor yang menyebabkan Vibel putus adalah akselerasi atau beban kerja valve yang terlalu berlebihan. Misalkan seringnya kita menggunakan motor matic dalam keadaan beban yang sangat berat, atau seringnya kita menggunakan motor matic pada jalan tanjakan. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada lain yang ingin menyampaikan. Saya Dimas Prasetyo dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, Vibel bisa saja terkena air. Apabila Vibel terkena air dan kering sehingga lama-kelamaan menyebabkan getas yang akan mengakibatkan putus nantinya. Mungkin ada faktor lain dari kelompok 3 bisa menyampaikan. Ya, saya dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, penyebab Vibel bisa putus adalah karena faktor usia yang melebihi batas pemakaian, yakni antara 24.000 sampai 25.000 km. Silakan berdiskusi kembali ya. Pertanyaan Bapak yaitu cara melakukan perawatan atau pengecekan pada Vibel ya, biar nanti tidak terjadi putus mendadak. Cara perawatannya gimana? Silakan nanti kalian berdiskusi lagi, dan nanti tolong setiap kelompok untuk menyampaikan hal itu ya. Silakan untuk menyampaikan setiap kelompok ya. Saya Pak, menurut kelompok kami cara melakukan perawatan pada Vibel agar tidak putus adalah melakukan pemeriksaan atau melakukan pengecekan setiap 60 km. Hal ini juga berguna untuk membersihkan kotoran yang ada pada Vibel motor. Sampun Pak. Yang betul itu melakukan pengecekan lebih bagus itu bukan 60 km tapi 6.000 km. Siapa lagi untuk kelompok yang lainnya ingin menyampaikan? Saya Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, dengan mengecek pada Vibel yaitu dengan cara ditekuk bagian dalam led dan periksa bagian sela-sela apakah ada retakan atau tidak. Apabila ada retakan, segeralah mengganti Vibel tersebut. Kemudian, periksalah gigi Vibel apakah sudah berbentuk runcing atau belum. Apabila sudah, segeralah diganti, karena bagian gigi tersebut sering bergesekan dan pada akhirnya akan luas. Setelah ini nanti di ujung acara silakan nanti kalian mengerjakan yang saya kirimkan ya di Google Form. Kesimpulan dari materi kali ini adalah, Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah banyak faktor yang bisa membuat terjadi Vibel putus. Mulai dari faktor usia dan sering digunakan dalam beban berat. Untuk itu lakukan pengecekan rutin agar tidak terjadi putus mendadak. tolong pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan.
agar kalian terhindar dari pandemi COVID-19. Untuk mengawali kegiatan kali ini, tolong ketua kelas pimpin berdoa. Mas Supriyanto. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Supriyanto. Akan saya absen satu persatu. Yang pertama, Saudara Aan Khairul, Hadir, Pak. Andika Budi, Hadir, Pak. Aris Bambang. Hadir, Pak. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan saya beritahu yaitu untuk mata pelajarannya yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor. KD-nya yaitu menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Dan KD keterampilannya yaitu memperbaiki sistem transmisi otomatis. Tugas kalian yaitu Bapak mau minta tolong kalian membuat kelompok. Ya, satu kelompok mungkin sekitar 4-5 orang. Tolong kalian cari permasalahan yang ada. Cari permasalahan yang sering terjadi pada transmisi otomatis yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Sesudah 15 menit, saya mohon untuk setiap kelompok memaparkan permasalahan-permasalahan gangguan pada sistem transmisi otomatis. Nanti biar ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan dimulai. Saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke, berhubung waktunya sudah 15 menit. Mungkin dari kelompok 1 atau 2 atau 3 ada yang ingin memberitahu permasalahan atau gangguan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis. Silakan. Saya Pak dari kelompok 1. Kamu dari kelompok 1 ya, silakan dipaparkan hasil diskusinya, Mas. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi pada gangguan sistem transmisi otomatis. Ya, silakan. Faktor apa yang menyebabkan komponen fibel pada sistem transmisi otomatis bisa putus? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Untuk selanjutnya saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk kelompok 2 dan 3. Silakan berdiskusi, mencari referensi yang ada. Mencari di buku-buku mengapa komponen fibel bisa putus. Silakan dicari faktornya apa. Saya kasih waktu sekitar 5 menit, silakan. Oke, berhubung waktunya sudah 5 menit, silakan mungkin kelompok 2 atau 3 ingin menyampaikan faktor apa yang membuat fibel bisa putus. Saya, Pak, dari kelompok 2. Oke, Mas Rudi Saputro dari kelompok 2, silakan dipaparkan. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kami. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, faktor apa yang bisa membuat fibel bisa putus yaitu karena seringnya akselerasi atau beban kerja pada blade yang terlalu berlebihan. Misalkan, seringnya kita menggunakan motor metik dalam keadaan beban yang sangat berat, atau seringnya kita menggunakan motor metik pada saat jalan tanjakan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin dari kelompok yang lainnya bisa menanggapi hasil diskusi kalian. Saya, Pak, dari kelompok 3. Ya, Mas, dari kelompok 3, Mas siapa? Dimas, Pak. Mas Dimas, oke, silakan dipaparkan. Menurut kelompok kami, selain faktor seringnya akselerasi dan beban kerja pada fibel yang terlalu berat, ada faktor lain yaitu karena faktor usia yang dimana melebihi batas pemakaian yakni antara 24.000 sampai 22.000 km. Oke, terima kasih sekali, jawabannya juga sangat bagus. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya fibel putus yaitu karena beban kerja yang berlebihan, ya, dan juga seringnya akselerasi yang berlebihan. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang gangguan. Mungkin ada faktor yang lain tentang gangguan terjadi pada motor metik pada transmisinya, silakan. Ini sampaikan. Saya, Pak. Mas Supriyanto dari kelompok mana, Mas? Kelompok 2. Oke, silakan.
kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi pada gangguan sistem transmisi otomatis. Oke, silakan. Faktor apa yang membuat komponen roller aus atau peak? Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa komponen pada roller bisa aus atau peyan? Peyan itu bahasa lainnya yaitu gepeng. Silakan kelompok-kelompok yang lainnya untuk berdiskusi mencari permasalahan tersebut. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti setiap kelompok untuk menanggapi faktor-faktor yang terjadi yang membuat roller bisa aus dan peyan. Silakan dimulai. Oke, sudah waktunya sudah melebihi 10 menit. Mungkin ada kelompok lain ingin menanggapi hal tersebut. Saya, Pak. Sebentar, masnya namanya siapa? Budi. Budiando. Setia Budi, Pak. Oh, Setia Budi. Oke, dari kelompok mana, Mas? Kelompok 3. Oke, silakan dipaparkan. Menurut kelompok kami, faktor apa yang membuat roller as atau peyang, yaitu rumah roller kotor, bisa juga membuat roller peyang atau gepeng. Kotoran pada rumah roller biasanya berupa debu atau residu yang muncul dari kampas ganda. Kotoran yang ditemukan di rumah roller membuat roller selip, jadi saat bergerak yang kemakan hanya satu sisi saja. Kalau dibiarkan roller yang berputar di satu sisi saja akan lebih cepat as dan efeknya roller jadi peyang. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi saya kesimpulannya yaitu roller rusak itu dikarenakan seringnya menggunakan motor dengan beban yang sangat berat, biasanya membawa barang yang sangat berat atau boncengan 3. Selain itu kotor pada rumah roller yang berlebihan dan jarang dibersihkan dan mengakibatkan roller peyang. Oke, terima kasih. Kalian sudah memaparkan hasil gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem transmisi otomatis. Untuk kali ini nanti saya minta tolong untuk kalian mengerjakan tugas ya di Google Form. Contohnya ini nanti, bentar. Nah, ini adalah contoh tugas ya. Ini nanti tolong kalian masuk ke link Google Form ini ya, ini. Silakan dikerjakan. Nanti besok akan saya periksa ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mungkin dari kelompok masing-masing memberikan tanggapan atau kesimpulan tentang kegiatan belajar hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan, silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak siapa? Ya. Ingin menyampaikan kesimpulan dari materi ini, Pak. Oke, silakan. Banyak faktor penyebab terjadinya gangguan pada sistem transmisi otomatis pada motor, antara lain yaitu mendengar suara berisik yang kemungkinan komponen roller sudah aus atau mungkin vibrat sudah retak. Maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan rutin. Salah satunya yaitu melakukan pembersihan rutin yang pada bagian komponen transmisi otomatis. Kemudian komponen vibrat juga perlu dicek setiap 6.000 km dengan cara ditekuk bagian dalam bel dan periksa bagian sela-sela apakah ada retakan apa tidak. Apabila ada retakan, segeralah mengganti vibrat tersebut. Kemudian periksalah gigi vibrat apakah sudah berbentuk runcing atau belum. Apabila sudah, segeralah diganti karena bagian gigi tersebut sering bergesekan dan pada akhirnya akan aus. Sudah, Pak. Oh, terima kasih untuk Mbak Putri Azhari ya, sudah memberikan kesimpulan yang sangat bagus sekali. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, tolong Ketua kelas pimpin doa, Mas Supriyanto. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai, berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.